Kira-kira saudara merenungkan kebaikan Tuhan, apa yang saya dan saudara perlu balas kepada Tuhan? Karena kalau saya dan saudara bisa masuk di bulan Juli ini, itu bukan karena jasa kita sedikit pun juga, tidak ada. Amin. Semua itu karena perbuatan Tuhan semata-mata. Jadi kalau saudara sehat, itu siapa yang berikan kesehatan? Tuhan. Saudara bisa kerja, siapa yang kasih pekerjaan? Tuhan. Saudara bisa punya uang, bisa punya tabungan, siapa yang kasih uang dan tabungan? Tuhan. Bahkan saudara masih bisa kuat melayani Tuhan sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Bulan Juli saya akan bicara tentang ujian Tuhan tidak melebihi kekuatanmu. Amin. Mari kita buka kitab kita 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Teks ini akan saya bahas dua seri, dan hari ini seri yang pertama ayat 1 sampai 7, kemudian lompat ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Nanti ayat 8, 9 dan 10 nanti minggu depan saya akan bahas. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 7, kemudian lompat ayat 11 sampai ayat 14. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Oke, kita akan mulai. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ayat 2. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang diikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. tetapi sungguh pun demikian. Perhatikan, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah menjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan menginginkan apa saja seperti yang telah mereka perbuat, Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat 11 saudara mulai. semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan ditujukan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana sama kita menimpa. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu mencobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat mengambil. Sama-sama, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Haleluya. Saudara sudah membaca surat 1 dan 2 Korintus, dan saya percaya teks firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, minimal saudara ingat apa yang menjadi rema ketika saudara membaca firman Tuhan ini. Rasul Paulus saudara adalah rasul atau hamba Tuhan yang menanam gereja di Korintus. Ketika dia dalam perjalanan misi yang kedua, dia begitu gencar memberitakan Injil di tempat-tempat yang tidak pernah mendengar Injil. Dan salah satu tempat yang Paulus kunjungi adalah Korintus. Ketika dia ada di Korintus, saudara, tantangan bukan sedikit.
ketika dia berjumpa dengan sebuah keluarga namanya Aquila dan Priscilla, maka mereka bekerja bersama-sama karena pekerjaan mereka adalah sebagai tukang kemah. Dan Alkitab mencatat dalam 1 Korintus pasal 18, setiap hari Sabat Paulus begitu gencar untuk meyakinkan orang-orang Yahudi dan Yunani bahwa Kristus atau pemberitaannya adalah tentang Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi ketika dia memberitakan Injil di sinagog atau bait Allahnya orang Yahudi, maka orang-orang Yahudi itu membenci dia, memfitnah dia, dan tidak menerima dia. Alkitab berkata, Paulus mengebaskan debunya dari jubahnya, dari kakinya, kemudian pergi meninggalkan orang-orang yang ada di bait Allah. Dia keluar dari bait Allah dan dia berjumpa dengan satu orang yang namanya Titius Justus. Di rumah daripada orang tersebut, Paulus memberitakan Injil. Dan saudara-saudara, ada seorang yang bernama Crispus. Dia menerima pemberitaan daripada Rasul Paulus dan seisi keluarganya. Dan ada begitu banyak orang Korintus yang percaya kepada pemberitaan Paulus. Dan akhirnya gereja lahir di Korintus. Mereka menang Paulus, saudara, bukan 1-2 hari. Tapi Alkitab berkata, selama 18 bulan Paulus ada di Korintus dan mengajar dengan kuat tenaga, saudara, tentang Injil yang sudah dia dapatkan, memberitakan tentang Yesus Kristus adalah Mesias. Bahkan Korintus, saudara, adalah satu-satunya kota di mana Rasul Paulus pernah takut untuk memberitakan Injil. Tetapi malaikat Tuhan menjumpai dia dan berkata, Paulus, engkau jangan takut untuk menyampaikan Injil, sebab aku akan menyertai engkau dan ada begitu banyak umatku yang ada di kota ini. Akhirnya Paulus betah di Korintus, saudara, dan dia tanam gereja Korintus, dan gereja Korintus bertumbuh dengan luar biasa. Ada banyak pengetahuan di sana, ada banyak karunia-karunia roh di sana. Bahkan juga mereka jadi orang-orang percaya yang sungguh menjadi berkat. Sehingga ada banyak orang yang ada di Akaya, Korintus, dan lain sebagainya mendengar Injil dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berarti walaupun ada tantangan dalam memberitakan Injil, tapi Allah turut bekerja untuk membuat setiap orang bisa menerima Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Walaupun ada tantangan, tapi Injil akan terus diberitakan. Nah, Paulus bilang begini, sekalipun kalian punya beribu-ribu pendidik, tapi kalian tidak punya banyak bapa. Akulah yang menjadi bapa kalian. Lewat pemberitaan Injil, maka status saya adalah sebagai bapa, karena sayalah yang menanam gereja Korintus. Dari sini, saudara, Paulus begitu banyak menasihati jemaat-jemaat Korintus. Saudara, kalau baca dari pasal 1 sampai pasal 9, nasihat-nasihat Paulus, saudara, begitu keras, tegas. Kenapa? Karena jemaat Korintus ini, saudara, mereka sungguh-sungguh punya karunia-karunia yang luar biasa. Tapi di situ juga, saudara, ada pelanggaran-pelanggaran, ada kelemahan-kelemahan iman, ada juga hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Sehingga Paulus, saudara, kirim surat kepada jemaat ini untuk mengingatkan mereka supaya mereka harus sadar identitas mereka yang sudah ada di dalam Tuhan. Nah, di pasal 10 ini, saudara, dia bertindak lagi sebagai bapa untuk mengingatkan orang-orang Kristen yang ada di Korintus supaya mereka belajar dari kesalahan orang Israel. Mereka harus sadar, mereka harus lihat bahwa dulu ada satu bangsa yang dipilih oleh Tuhan, umat pilihan Tuhan, yang mengecap begitu banyak kasih karunia Tuhan. Tapi ternyata sebagian besar dari mereka tidak masuk ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Alkitab mencatat banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Siapa pagi ini yang mau masuk dalam golongan dipilih oleh Tuhan? Bilang sama kiri kanan, kamu harus jadi golongan yang dipilih oleh Tuhan.
Berarti hanya sekedar Kristen tidak cukup. Amin. Jadi jangan ada yang bilang saya mati pasti masuk surga karena KTP saya adalah jelas Kristen Protestan. KTP elektronik lagi tidak pernah ada bahasa. Itu tidak dipakai di surga, saudara, tidak dipakai itu. Tapi bagaimana saya dan saudara hidup berjuang supaya Kanaan yang sejati, Kanaan yang sebenarnya, yakni surga, itu kita bisa capai, kita bisa masuk, bahkan kita bisa hidup memerintah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi ingat baik-baik, bukan sekedar hanya Kristen, tapi saya dan saudara harus sungguh-sungguh berjuang sebagai seorang Kristen supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, saya mencatat saudara, ada dua tujuan Rasul Paulus menasihati atau memberi peringatan kepada jemaat Korintus. Yang pertama adalah menghentikan suatu tindakan yang sudah dalam proses. Artinya begini, jemaat Korintus sedang melakukan hal-hal yang mulai sama seperti bangsa Israel lakukan ketika mereka keluar dari Mesir. Paulus tidak sembarangan memperingatkan jemaat Korintus. Dia tahu bahwa jemaat Korintus ini sedang melakukan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya dia ini mau menasihati mereka supaya mereka ini jangan lebih jauh melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang sama seperti dilakukan oleh orang-orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir dan dalam perjalanan mereka menuju Kanaan. Saudara-saudara, ketika ada hamba Tuhan, ketika ada khotbah, ketika ada firman yang saya dan saudara baca dan dengar, dan itu menegur saya dan saudara, saudara harus terima bahwa itu merupakan bukti perhatian Tuhan bagi saya dan juga saudara. Amin. Kalau saudara tidak pernah ditegur oleh firman dan tidak mau ditegur oleh firman, maka saya dan saudara sedang mengalihkan perhatian kita dari Tuhan yang sedang menunjukkan perhatiannya kepada saya dan saudara. Makanya kalau ada orang yang dengar firman kemudian tersinggung, itu bukti bahwa Roh Kudus sedang bekerja. Kalau saudara dengar firman dan tidak tersinggung, berarti hati batu saudara. Loh ya, amin. Saudara dan saya ketika dengar firman dan kita tersinggung, itu bukti bahwa saya dan saudara punya hati nurani itu masih berbunyi, alarm masih berbunyi. Kalau sampai saudara dengar firman Tuhan dan alarm tidak berbunyi lagi, maka itu saudara payah saudara. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang bisa menasihati saya dan juga saudara. Paulus menasihati jemaat ini karena dia sayang kepada jemaat Korintus. Jadi kalau saudara dengar firman di sini, dengar firman di YouTube, dengar firman di radio, dengar firman di sosmed, saudara harus dengar. Kalau itu mendatangkan teguran, kebaikan bagi saya dan saudara, maka saya dan saudara harus mau untuk menerima. Dan ketika kita menerima saudara, kita simpan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saya yakin firman itu akan berbuah 30, 60 dan 100 kali lipat. Tujuan yang kedua adalah supaya jemaat Korintus belajar dari kesalahan dan kegagalan bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Supaya mereka ini belajar dari kegagalan bangsa Israel. Coba kita lihat di situ firman Tuhan tulis saudara, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Alkitab mencatat saudara bahwa nenek moyang Israel atau kita orang percaya semua berada di bawah perlindungan Allah. Tuhan tidak turun langsung saudara untuk memimpin orang Israel, tapi Tuhan hadir dalam tiang awan dan tiang api. Bahasa teologianya adalah Allah yang transenden, yang begitu jauh, menjadi imanen, nampak kepada orang-orang Israel. Jadi Allah tidak mungkin memimpin umat Israel langsung
tapi dia hadir dalam tiang awan dan tiang api. Ketika siang hari, saudara, orang Israel itu ditudungi oleh tiang awan. Supaya apa? Supaya mereka itu tidak kepanasan di padang gurun. Jadi tenda itu tidak berlaku pada zaman itu. Tidak berlaku. Atap rumah yang terbuat dari seng, dari genteng, saudara, itu tidak berlaku. Tuhan langsung, saudara, hadir lewat tiang awan. Sehingga apa? Orang Israel jalan, saudara, mereka itu ditudungi oleh tiang awan yang membuat mereka itu tidak kepanasan. Ketika malam hari Tuhan lagi hadir, saudara, menjadi yang namanya tiang api. Supaya apa? Supaya mereka yang gelap di padang gurun itu bisa mendapatkan penerangan dari Tuhan. Jadi lampu seperti begini tidak berlaku. Langsung. Kenapa, saudara? Karena mereka ini umat pilihan Tuhan. Jadi saudara bisa lihat kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat, saudara. Itu terjadi nyata bagi orang Israel. Sampai kalau Tuhan buat seperti demikian hari ini, PLN tidak laku. Saya yakin. Karena Tuhan langsung hadir. Siang Tuhan hadir lewat tiang awan, malam Tuhan hadir lewat tiang api. Mereka tidak mati kedinginan pada malam hari. Kenapa? Sebab ada tiang api. Kemudian saudara, kita bilang ayat yang bagian B, saudara. Dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Saudara semua sudah tahu bagaimana Tuhan bekerja sehingga Musa, saudara, memukul air laut ke perahu. Orang Israel jalan, saudara, di tanah yang kering. Itu mujizat yang luar biasa, saudara. Bayangkan kalau ada hamba Tuhan sampai pukul air laut dan jalan ke sabu, saudara. Berarti itu mujizat yang luar biasa. Iya. Jadi mereka ini orang-orang yang lihat Tuhan punya karya mujizat ini nyata. Nyata, saudara. Tidak dengar dari cerita orang lain. Nyata. Ada yang bilang untung Tuhan bukan orang NTT. Kalau tidak pasti masih makan meeting di situ. Pilih keong, siput dan lain sebagainya di situ. Tuhan tuntut mereka, saudara, jalan di tanah yang kering. Dan ketika mereka sudah lewat itu, saudara, Tuhan berfirman kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan pukullah kepala air itu. Maka Firaun dan para pasukannya, saudara, semuanya mati di laut tengah. Apa yang kurang lagi yang Tuhan buat? Masih ada lagi. Alkitab mencatat, saudara, ketika mereka jalan di padang gurun, tidak ada makanan dari seorang manusia yang bisa berikan kepada orang Israel. Tapi Alkitab mencatat, tiap hari Tuhan kirim mana dari surga, sehingga ketika orang Israel bangun pagi-pagi, mereka kumpul, mereka buat, dan mereka makan. Pemazmur berkata bahwa roti itu mereknya adalah roti malaikat. Karena Tuhan langsung kirim dari mana, saudara? Surga. Borneo orang tidak laku. Tidak laku, saudara. Tuhan langsung kirim dari surga. Hari pertama sampai hari ke-6. Hari ke-7 mana tidak turun. Kenapa? Karena itu hari Sabat. Orang Israel harus kuduskan, beribadah kepada Tuhan. Maka hari yang ke-6, saudara, roti yang Tuhan kirim dari surga itu 2 kali lipat. Dan Alkitab mencatat roti yang turun di hari Sabtu itu atau hari Jumat menurut orang-orang Yahudi itu tidak busuk. Tidak ada kulkas waktu itu. Tidak ada freezer waktu itu. Tapi makanan yang Tuhan kirim 2 kali lipat tidak menjadi busuk. Berarti zaman itu, saudara, kulkas tidak laku. Sampai ada hari ini kulkas tidak laku, saya yakin. Bayangkan Tuhan punya pemeliharaan, saudara, begitu dahsyat dan luar biasa.
Ketika mereka kehausan lagi, saudara, mereka bilang, kami akan mati di sini karena mati dalam keadaan kehausan. Maka Musa pukul batu yang ada di padang gurun. Mereka minum sampai sepuasnya. Jadi saudara lihat, daftar kebaikan-kebaikan Tuhan yang begitu banyak itu dialami, disaksikan oleh bangsa Israel. Tapi Alkitab mencatat, saudara, bagian besar dari mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Yang masuk hanya Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Dan juga orang Israel yang usia 20 tahun. Berarti saudara-saudara, hidup di dunia ini untuk masuk surga penuh perjuangan. Amin. Jadi jangan ada yang bilang orang tidak tahu gereja, tidak tahu baca Alkitab, tidak suka yang namanya berbuat baik kepada Tuhan dan sesama, mati masuk surga. Saudara, jangan pernah mimpi, jangan pernah. Kenapa? Karena saya dan saudara perlu mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan main-main. Ketika kita masih ada di dunia ini, maka kita harus pergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Sebab tujuan hidup kita yang terakhir kali adalah surga. Saudara mau masuk surga semua? Berarti harus berjuang hari-hari ini. Amin. Selagi masih ada nafas kehidupan umur yang Tuhan kasih, berjuang mempertahankan iman saya dan juga saudara. Nah, saya mencatat, saudara, ada 3 praktek dosa yang dilakukan oleh orang Israel karena mereka menganggap bahwa ujian Tuhan melebihi kekuatan mereka. Saya dan saudara lihat ayatnya yang kelima. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Nah, praktek dosa yang pertama oleh bangsa Israel adalah mereka ini melakukan dosa bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Kita lihat sebentar Bilangan 14. Saudara mundur. Lihat di LCD saja. Bilangan 14 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima dulu. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik bagi kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain. Perhatikan. Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Saudara, dosa yang orang Israel lakukan pertama kali karena mereka menganggap bahwa pencobaan ujian yang mereka dapatkan itu melebihi kekuatan mereka adalah mereka melakukan dosa sungut-sungut. Dan sungut-sungut mereka, saudara, yang berbahaya yang pertama adalah kepada Musa dan Harun. Musa dan Harun pada waktu itu adalah seorang pemimpin. Bagaimana Tuhan utus Musa untuk bisa membebaskan orang Israel dari Mesir, dan mereka percaya kepada Musa ketika mereka sudah lolos dari Laut Teberau. Tapi ketika dalam keadaan terdesak, saudara, mereka itu bersungut-sungut dengan Musa. Sebab apa? Pada waktu itu mereka sedang ada di padang gurun Paran. Dan Musa mengutus, saudara, 12 pengintai untuk melihat tanah Kanaan. Kira-kira itu negeri baiknya seperti apa? Subur atau tidak? Penduduknya bagaimana? Dan ketika mereka pergi, saudara, mereka melihat bahwa negeri itu, saudara, amat baik dan sangat
baik. Negeri yang berlimpah susu dan madu. Tetapi ketika mereka pulang, saudara, ada informasi yang dibawa itu berbeda. Yang 10 orang memberitahukan bahwa memang bangsa itu adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Tapi penduduknya itu besar-besar, tinggi-tinggi. Mereka itu seperti raksasa dan kami itu seperti belalang. Jadi lebih baik kami pulang dan mati di Mesir. Coba saudara lihat Keluaran 2. Ayat 23 sampai 25. Alkitab mencatat, lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka apa, saudara? Berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka menyerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Siapa yang minta keluar dari Mesir? Israel. Tapi siapa yang minta pulang kembali ke Mesir? Saudara, ini tidak masuk akal, saudara. Mereka diperbudak 430 tahun sengsara, saudara. Tapi ketika mereka berteriak, maka Tuhan dengar teriakan mereka. Tuhan utus Musa dan Harun untuk memimpin mereka. Tapi ketika mereka, saudara, melihat atau mendengar informasi dari 10 pengintai, maka mereka bilang lebih baik kami pulang ke Mesir. Lu pikir gampang pulang kembali ke Mesir? Tuhan tidak akan bala ulang itu laut Tebrau. Loh iya, Tuhan cukup satu kali bela itu laut Tebrau aja. Satu kali, tidak bisa 2 kali. Jadi saudara jangan main-main dengan Tuhan. Saudara bilang Tuhan kembali ya Tuhan, kembali ya Tuhan. Tuhan bilang lu gila. Tidak ada. Itu negeri perbudakan. Saudara tahu? Mereka tuh diperbudak sengsara di sananya luar biasa. Maka mereka berseru, mereka doa, mereka berteriak. Akhirnya genap kairosnya Tuhan. Tuhan utus Musa dan Harun untuk bawa mereka keluar dari sana. Tapi hanya gara-gara lihat orang-orang enak yang tinggi-tinggi besar, mereka bilang, Musa, lebih baik kamu turun jadi pemimpin kami. Kami pilih pemimpin baru dan pulang ke Mesir. Coba bos, silakan. Lu mau nak buat sih? Ingat, pemimpin rohani itu tidak sembarangan dipilih oleh Tuhan. Tidak sembarangan, tidak sembarangan. Saya selalu ceritakan, saya kuliah tuh 45 orang. Yang wisuda tepat waktu hanya 5 orang. Saya salah satunya. Sisanya 16 orang. Dan dari 16 orang ini, saudara, yang jadi pendeta, jadi gembala hanya 3 orang. 2 di Kupang, salah satunya saya, dan 1 ada di Bangka. Itu pun juga mereka lebih duluan jadi pendeta. Saya tuh kabur di Jakarta, saya main band, semua jadi pendeta lagi. Buku teologi semua buang. Tapi Tuhan kejar saya sampai dapat, saudara. Akhirnya saya bilang, oke Tuhan, saya hands up dan pulang jadi pendeta di Kupang. Jadi saudara-saudara, belajar seperti Daud. Ketika Saul salah, dia bilang, aku tidak akan pernah menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Saudara nanti baca, Miriam dan Harun itu pernah protes kepada Musa. Miriam itu saudara perempuannya Musa, saudara kandung. Dia bilang, masa Musa kawin dengan perempuan seperti Sipora? Maka perkataan daripada Sipora, Miriam, saudara, dan Harun itu didengar oleh Tuhan. Dan Alkitab bilang, Miriam kena kusta berapa hari, saudara? 7 hari. Saudara kandung aja ngomong saudara kandung yang hamba Tuhan, Tuhan hukum. Saudara bisa lihat itu Tuhan punya pembelaan kepada pemimpin tuh. Jadi hati-hati. Amin.
Makanya kalau saudara dengar ada pendeta begini, ada pendeta begini, saudara cukup dengar tapi jangan banyak komentar. Sekarang saudara lagi zaman pendeta tuh bertato. Sekarang lagi zaman. Di Jakarta banyak pendeta sekarang lagi bertato. Kemudian di Kupang juga sekarang ada pendeta yang bertato. Dan bukan pendeta biasa, gembala sidang. Sinode bingung urus kalau begini, pusing sinode. Karena mereka pun juga punya dasar Alkitab. Menurut mereka tato itu seni. Sedangkan Alkitab bilang jangan membuat badanmu itu dicabik-cabik atau dicoret-coret dengan gambar-gambar yang tidak tentu. Jadi sinode sendiri pun juga pusing. Mereka tanya, menurut Pak Andre ke mana? Waduh, menurut saya juga susah juga. Kenapa? Karena mereka pun juga punya alasan-alasan rohani. Supaya apa? Menjaga orang-orang yang belum kenal Tuhan, yang bertato lah, yang mabuk lah, yang narkoba. Saudara mau ngomong apa? Ya sudah, saya bilang biar aja. Kalau mereka mau begitu, yang penting sinode tidak skors mereka atau protes mereka, ya terserah. Ataupun juga ada jemaat mereka yang betah dengan mereka, ya urusan mereka. Karena mereka lah yang paling tahu kenapa mereka bisa tato dan juga Tuhan tidak bisa. Ada juga pendeta saudara yang heboh sekarang lagi selingkuh sampai dipecat. Gereja sudah selesai dibangun tapi dipecat. Akhirnya ribut aset dan lain sebagainya. Menurut Pak Andre ke mana? Aduh, menurut saya tidak satu sinode. Jadi saya pun juga tidak mengerti. Saya tidak tahu bagaimana bisa memberikan jawaban. Tapi menurut saya biarkanlah sinode yang eksekusi. Karena kita itu cuma sampai di tahap mendengar dan sedikit memberikan pendapat. Ada lagi yang bilang begini, Pak Andre, kalau suami itu menyimpang atau terlibat dalam LGBT, kira-kira bagaimana? Saya bilang kalau seperti demikian, Alkitab mencatat maka bisa diceraikan. Kalau diceraikan berarti istrinya tidak bisa lagi jadi pendeta. Menurut saya bisa, tetapi tidak boleh menikah lagi. Jadi saudara lihat, hamba Tuhan sekaliber siapapun juga saudara, itu tidak pernah luput dari yang namanya ujian tantangan yang berat. Tapi ketika dalam keadaan demikian, saya dan saudara tidak boleh banyak berkomentar. Kenapa? Karena jangan sampai komentar kita itu didengar oleh Tuhan. Hati-hati. Nah, mereka bilang lebih baik kami pulang ke Mesir. Mereka mau supaya mereka pulang ke Mesir. Ini dosa bersungut-sungut kepada pemimpin yang dibenci oleh Tuhan. Maka kita mencatat, kita baca lanjut saudara. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata, lihat, kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang apa saudara? Berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Berarti Yosua dan Kaleb bin Yefune ini saudara, mereka ini optimis dengan tanah Kanaan. Mereka yakin bahwa mereka akan pasti menduduki tanah Kanaan. Kenapa? Karena yang berjanji adalah Allah Abraham, Ishak dan juga Yakub. Berarti saudara, mereka yakin bahwa Allah itu setia dengan perjanjiannya. Betul atau tidak? Loh, Tuhan pernah berjanji kepada Abraham bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing di satu negeri selama 400 tahun. Dan betul atau tidak? Betul, orang Israel ada di Mesir 430 tahun. Tapi Tuhan berfirman,
akan genap waktunya, Tuhan akan membawa mereka keluar dari negeri perbudakan itu. Dan saudara tahu, Tuhan setia dengan perjanjiannya yang beribu-ribu tahun. Maka Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yakin kita pasti akan masuk dan menduduki tanah Kanaan. Saudara harus punya keyakinan bahwa ada berkat yang besar yang Tuhan sediakan bagi saya dan juga saudara. Amin. Berarti saya dan saudara sekalipun ada ujian, ada tantangan, lihat ada berkat yang besar di balik tantangan itu. Tuhan tidak pernah kasih saya dan saudara itu berkat tanpa adanya proses, tantangan, ujian, cobaan dari Tuhan yang membuat kita bisa berani melangkah dan bisa melihat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan tidak buat kita jadi kanak-kanak, saudara. Tuhan buat kita supaya jadi dewasa, supaya kita bisa mengerti bahwa ternyata janji Tuhan itu ya dan amin terjadi dalam kehidupan saya dan juga saudara. Amin. Jadi di sini kita belajar bahwa saya dan saudara harus melakukan praktek kebenaran. Apa itu saudara? Belajar melihat berkat yang Tuhan sediakan lebih besar daripada apa saudara? Tantangan. Sekalipun tantangan besar, tapi berkat juga besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Jadi kalau ada tantangan, saya dan saudara jangan bilang, Tuhan, lebih baik kami kembali ke masa lalu. Saya yakin, kalau saya tanya semua pagi hari ini, tidak ada yang mau kembali lagi ke Mesir. Amin. No turning back. Tidak akan kembali. Karena saya yakin Tuhan sudah banyak merubah kehidupan saya dan juga saudara ini. Amin. Saudara yang tidak kenal Tuhan hari ini bisa kenal Tuhan. Saudara hari ini yang hidup diberkati, saudara bersyukur bahwa Tuhan ubah masa depan saya dan saudara. Saudara yang dulu bodoh tapi Tuhan kasih kesempatan dengan hikmat, dengan banyak hal untuk bisa melayani Tuhan. Itu mujizat Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau ada tantangan, ada ujian, saudara mengatakan bahwa ujian pencobaan yang aku alami tidak pernah melebihi kekuatan manusia. Amin. Sebab Allah akan memberikan apa? Jalan keluar. Itu pasti saudara. Ketika Yosua berbicara, Alkitab berkata tadi, ayat 10. Lalu segenap umat itu mengancam, hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Saudara perhatikan, ketika saya dan saudara ancam-ancam Tuhan, maka saya dan saudara akan melihat Tuhan segera hadir. Saya ini khotbah di mana-mana, saudara, ketemu banyak orang. Bahkan ketemu sinode sebelah, ada bilang begini, Pak Andre, kami punya angkatan tuh banyak yang udah mati. Saya tanya kenapa? Mereka tuh suka ribut sama pendeta. Kalau kasih sumbangan ke gereja, pendeta tidak sebut nama mereka, mereka tersinggung. Sampai ada yang keluar dari melayani Tuhan, itu mati cepat saudara. Saya bilang yang betul, betul. Dan orang yang cerita kepada saya, dia bilang begini, saya adalah salah satu orang yang hampir mengalami itu. Saya cepat bertobat. Kalau tidak saya juga mati. Ini hamba Tuhan di sinode manapun juga. GBI, GBI, GSDA, GSKI, GPDI, apalagi GKRI, apalagi banyak sinode, GKS. Semua yang jadi pendeta, saudara, itu ditabiskan oleh Tuhan. Saudara pikir jadi pendeta itu gampang? Tidak gampang, harus panggilan Tuhan. Apalagi karismatik yang mulai dari nol. Kalau bukan panggilan, kamu akan bangun lari ke tinggal pelayanan. Hati-hati saudara. Ini orang Israel yang ancam mau lempar Musa dan Yosua dan Kaleb. Tapi Tuhan langsung tunjukkan pembelaannya. Jadi saudara-saudara, kalau ada ujian, ada tantangan, saya dan saudara harus belajar untuk melihat bahwa ujian tantangan itu
adalah pencobaan-pencobaan biasa. Tidak pernah melebihi kekuatan saya dan juga saudara. Tuhan akan kasih kita jalan keluar. Amin. 10 orang tidak kasih jalan keluar, tapi ada 2 orang yang kasih jalan keluar. Amin. Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Jadi Tuhan akan utus orang-orang, mungkin yang dekat, mungkin yang tidak, untuk bisa memberikan jalan keluar kepada saya dan juga saudara. Mungkin pekerjaanmu, bisnismu mungkin mandek atau bermasalah. Ingat, Tuhan tidak kurang cara untuk memberikan jalan keluar kepada saya dan juga saudara. Pelayanan sekalipun, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada saya dan juga saudara. Beri tepuk tangan kepada Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Lihat Bilangan 13 ayat 27 sampai 33. Bilangan 13 ayat 27 sampai 33. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya apa? Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ayat yang ke-32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang apa saudara? Tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. 10 orang ini beserta dengan keluarga mereka dibunuh oleh Tuhan di padang gurun Paran. Kenapa? Karena mereka pesimis dengan tanah Kanaan. Jadi kalau ada ujian, ada tantangan, yakin ada berkat yang besar juga yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Amin. Jadi jangan hanya mau berkat saja, lewati itu ujian dong. Amin. Kadang-kadang kita nih nggak fair sama Tuhan. Maunya berkat aja, berkat aja, berkat aja. Padahal tidak mau lewati ujian. Saya dan saudara yang sekolah aja, yang kerja aja, mau naik jabatan ikut tes ujian. Manusia aja bikin seperti begitu, apalagi Tuhan. Tuhan tidak akan menjadikan saya dan saudara itu kanak-kanak. Tapi Tuhan akan mendewasakan kita. Lewat apa? Ujian yang Tuhan beri. Dan lewat ujian yang Tuhan beri, kita akan lulus dan kita akan mencapai apa yang Tuhan janjikan kepada saya dan juga saudara. Itu yang pertama. Yang kedua saudara adalah dosa bersungut-sungut kepada Tuhan. Lihat ayatnya yang ke-6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Lihat Bilangan pasal 11 ayat 4 sampai 6. Bilangan 11 ayat 4 sampai 6. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Mereka ini saudara bersungut-sungut kepada Tuhan, tapi bukan hanya sekedar sungut-sungut, sampai menangis karena mau makan daging. Bayangkan saudara, mereka sampai merengek menangis dengan Tuhan. Siapa yang akan kasih kita makan daging? Memang mustahil saudara, mustahil tidak ada daging di padang gurun sana. Jadi saya mau berkata kepada kita, ketika dalam pencobaan, dalam sebuah kebutuhan, saya dan saudara mungkin ngomong dengan Tuhan, tapi jangan seperti orang Israel yang sampai sungut-sungutnya kelewatan sampai menangis dan bilang, siapa yang akan kasih kita makan daging? Mereka sudah lewat laut Teberau. Mujizat yang begitu hebat. Sekarang ketika mereka bosan makan mana, mereka bilang, siapa yang akan kasih kita makan daging? Memang kita juga kadang-kadang seperti orang Israel. Makan ini bosan. Tuhan bosan.
bosan. Ikan terus, Tuhan, kapan daging? Daging mahal, bos. Mereka ini bosan makan mana? Lihat ayat yang kelima. Kita teringat kepada, lihat, ikan yang kita makan di mana? Saya baca ini firman, saudara, saya tertawa. Makan gratis dengan tidak bayar apa-apa. Memang manusia ini lebih suka yang gratis ya. Udah enak lagi, gratis lagi. Manusia itu kadang-kadang seperti orang Israel. Ketika lagi susah iring Tuhan, saudara bilang, Tuhan, kayaknya aku iring engkau ini tambah susah dari yang ada. Lebih baik kembali ke dunia aja deh, lebih baik ya. Tuhan kasih berkat makanan ini aja tiap hari, ini aja tiap hari. Lebih baik kembali ke masa lalu aja. Lebih baik di sana makan gratis, udah enak gratis lagi. Tapi mereka tidak sadar bahwa di sana tuh mereka diinjak oleh orang Mesir. Nah, manusia ini lebih suka diinjak dan dapat makan daripada dapat tantangan tapi hidupnya merdeka. Manusia itu kadang-kadang sukanya begitu. Mereka berkata bahwa di Mesir itu lebih baik, padahal mereka tidak tahu bahwa Kanaan itu lebih jauh, lebih baik, lebih besar. Nah, sebelum mereka sampai di sana, mereka harus lewati ujian yang Tuhan beri kepada mereka, kepada mentimun dan semangka. Ini dua jenis buah yang bikin darah rendah, saudara. Jadi mereka makan makanan mungkin banyak, mungkin bikin darah tinggi, saudara. Makanya mereka rindu yang namanya ini mentimun dan semangka, saudara. Buat acar dan juga cuci mulut, saudara. Ini orang Israel keterlaluan, saudara. Keterlaluan. Ketika mereka ada di Sinai, saudara, mereka sumut-sumut. Kepada apa? Bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Saudara bisa bayangkan, mereka pun sumut-sumut nih, keterlaluan. Hanya soal apa? Lidah dan perut. Lidah dan apa, saudara? Perut. Mereka lebih suka pulang ke Mesir. Bayangkan, saudara, ini orang Israel, saudara. Pantasan Tuhan tidak langsung turun pimpin mereka, karena ini bangsa di kepala batunya luar biasa. Sama seperti kita juga suka kepala batu. Kalau ada tantangan Tuhan, lebih baik saya hidup kembali ke masa lalu. Saya tidak gereja 1 minggu aja, Tuhan langsung tegur saya. Saya tidak baca Alkitab 1 hari saja, Tuhan sudah marah saya. Saya kerja tipu kiri, tipu kanan 1 kali aja, Tuhan sudah marah saya. Aduh, ternyata hidup dengan Tuhan ini membosankan dan tidak enak. Lebih baik kembali ke Mesir atau masa lalu. Ayat 6. Tetapi sekarang kita kurus kering. Jadi yang kurus kering di sini jangan tersinggung dengan firman. Amin. Makanya anak sekolah teologi dulu kita tuh semuanya rata-rata kurus, rata-rata. Karena lebih banyak makan ikan asin, lebih banyak tahu tempe, lebih banyak. Tapi ketika sudah jadi pendeta, saudara, semua itu badan besar-besar. Makanya ada yang kasih gelar pendeta besar. Maksudnya apa? Selain khotbah di mana-mana, gereja besar, badan juga besar. Jadi mereka mengeluh, mereka ini kekurangan gizi alias apa? Kurus kering. Tidak ada sesuatu
apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Maka saudara, Musa lapor kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang begini, mereka tidak akan makan daging hanya 1 hari, 2 hari, 5 hari, 10 hari, 20 hari. Tapi 1 bulan penuh mereka akan makan daging. Dan Alkitab mencatat ayat 31 sampai 32. Bilangan 11. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya. Ke segala apa saudara? Penjuru. Dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Tuhan kirim itu burung puyuh yang dari seberang laut saudara, datang terbang 90 cm di atas permukaan tanah. Para penafsir Alkitab sepakat bahwa burung-burung itu ketika terbang dengan posisi yang pendek, supaya ketika orang Israel membutuhkan, mereka langsung tangkap dan langsung mengolahnya dan makan. 1 bulan penuh. Itu burung puyuh tidak bisa kemana-mana. Kalau saya ada di situ, tidak bisa terbang. Tuhan langsung bikin sarang di situ. Supaya apa? Orang Israel makan sampai puas selama 1 bulan. Saudara lihat, Tuhan tuh dengar saya dan saudara bersungut-sungut. Jadi kalau sampai ada yang bilang Tuhan ini mustahil, Tuhan akan bikin cara sampai saya dan saudara makan dan muntah. Amin. Lihat ayatnya yang ke-32. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer atau 10 bokor. Mereka kumpul. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Kemah diperluas supaya apa? Simpan ini burung yang begini banyak, burung puyuh ini. Makan sampai puas. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Hattaava, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Tuhan kasih makan, tapi ending Tuhan bunuh atau tidak? Bunuh. Jadi saya dan saudara jangan pernah sungut-sungut dengan Tuhan Allah. Amin. Kalau hari ini saya dan saudara mungkin masih biasa-biasa, bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Ada tindakan kebenaran yang saya dan saudara harus lakukan. Yakni apa? Belajar mengucap syukur dan percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kita. Jadi kalau saudara masih biasa-biasa hari ini, jangan sungut-sungut dengan Tuhan dan bilang, Tuhan, kenapa sih orang itu tidak kenal Tuhan tapi lebih maju dari saya? Jangan saudara seperti Asaf yang bilang, sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih. Jangan. Ketika saya dan saudara hari ini dalam keadaan yang sukar sulit, lihatlah bahwa Tuhan sanggup menolong saya dan juga saudara. Apapun kebutuhan kita, Dia Allah Yehova Jireh yang akan sanggup menyediakan apa yang saya dan saudara butuhkan. Jadi kalau hari ini hidup masih biasa-biasa, masih kurang-kurang, jangan bilang Tuhan lebih baik saya kembali ke dulu. Dulu saya kerja masih bisa pencuri, sekarang saya dengan Tuhan tidak bisa pencuri lagi. Dulu saya malas ibadah, Tuhan langsung tegur saya. Dulu saya tidak memberikan bagiannya Tuhan, sekarang saya tidak memberikan bagiannya Tuhan. Tuhan langsung tegur saya. Dulu saya biasa-biasa aja,
saya mau berkata kepada kita, ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup untuk memelihara saya dan juga saudara. Mustahil, mungkin mustahil, tapi ingat, Allah sanggup melakukan segala perkara bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi kalau saudara ada dalam musim-musim yang ada di padang gurun, jangan bilang Tuhan lebih baik kami kembali ke Mesir. Kami ingat dulu kami itu hidup enak. Padahal mereka yang minta keluar dari Mesir, sekarang mereka ingat apa lagi saudara? Mesir. Harusnya mengucap syukur, amin. Kalau ada pergumulan, doa dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup menyediakan yang kita butuhkan. Kalau laut berau, Tuhan sanggup keringkan. Kalau kekurangan mana Tuhan sanggup kirim yang namanya makanan. Ketika mereka kehausan, mereka minum air dengan sepuasnya. Apalagi daging yang mereka butuhkan, Tuhan sanggup menyediakan bagi orang Israel. Saudara mau bersyukur kepada Tuhan? Jangan saudara bilang 5 tahun yang lalu itu lebih baik dari hari ini. Tidak saudara. Tuhan menjadikan semua hari itu baik adanya. Jangan pernah sungut-sungut dengan Tuhan. Tapi belajarlah untuk mengucap syukur dan yakin bahwa Tuhan sanggup untuk memelihara saya dan juga saudara. Mazmur 34 ayat 10 sampai 11. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, apa saudara? Tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara tidak mau kekurangan, maka jadilah orang yang takut akan Tuhan. Jangan sungut-sungut, bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau hari ini ada anak-anak kos yang kuliah yang makan hanya Indomie, telur, bersyukur kepada Tuhan. Satu saat nanti saudara punya kerja jadi pejabat, saudara akan makan enak. Amin. Jangan gara-gara lidah dan perut saudara tuh sungut-sungut dengan Tuhan. Tidak usah. Bersyukur buat keadaan hari ini. Ketika dulu kami kuliah, dosen-dosen berkata, nanti kalian semua jadi pendeta, kalian tidak sama seperti jadi anak asrama lagi. Dan itu saya membuktikan betul. Di asrama kalian cuma makan tahu, tempe, ikan asin, sayur asam. Tapi nanti kalian jadi pendeta, kalian akan dijamu dengan makanan yang serba enak. Kalian akan diundang khotbah di mana-mana, naik pesawat, nginap di hotel, makan enak. Kalian akan merasakannya. Saudara tahu itu betul saudara. Saya alami hari ini. Sudah jarang tuh makan ikan asin, tahu tempe, jarang. Dulu mau makan nasi padang aja susah. Sekarang mau makan tiap hari juga gas aja makan. Khotbah di mana-mana, pendeta yang harus doa dan ambil yang paling pertama kali. Sekalipun ada gubernur, wali kota di sana, pendeta yang harus pertama kali. Saya bilang betul ya. Nah banyak teman-teman yang dulu kuliah, saudara lompat asrama, kabur, aduh jadi pendeta itu tidak enak, sengsara. Terakhir apa? Sekarang mereka menyesal. Kita yang jadi pendeta hari ini bersyukur kepada Tuhan. Makanya adek Merlin masih kuliah, nikmati masa-masa padang gurun. Amin. Hari ini masih kurus kering. Saya yakin kalau jadi pendeta bisa naik 20 dan 30 kilo. Haleluya. Orang bilang jadi pendeta makan apa? Kau gila. Tidak macam kita di situ. Loh iya. Dulu orang bilang kau jadi pendeta mau makan apa? Gak ada gaji.
Lu tidak belajar Alkitab. Semua dunia kelaparan, cari makan susah. Tapi ada satu orang yang Tuhan kasih makan gratis. Namanya siapa? Elia. Elia itu siapa? Hamba Tuhan. Saudara mau lihat Tuhan penjara. Makanya ini saya mau makan apa, makan aja. Saya lewat mana aja kalau semua makan, saya berhenti dan makan di situ. Saya tidak akan tunggu sampai rumah Osmo, tidak akan pernah. Karena saya tahu besok saya akan diberkati oleh Tuhan lagi. Saya yakin itu. Saya percaya itu. Jadi kalau hari ini saudara dalam keadaan sukar, tahan-tahan saja. Amin. Jangan ingat, tahu begitu saya tidak cinta Tuhan. Tahu begitu saya tidak sekolah pendeta. Jangan. Belajar mengucap syukur dan yakin akan pemeliharaan Tuhan bagi saya. Amin. Yang ketiga saudara yang terakhir adalah dosa penyembahan berhala. Lihat ayatnya yang ketujuh. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ketika Musa lagi naik ketemu Tuhan di Gunung Sinai, saudara, orang Israel tunggu Musa ini tidak tahu turun-turun. Nanti saudara baca di Keluaran 32. Maka mereka bilang kepada Harun, buatlah kepada kami Tuhan yang kami harus sembah. Maka Harun bilang begini, buka semua emas yang ada di telinga kalian, dan aku akan bikin yang namanya patung lembu emas. Dan Harun buat kasih mereka itu patung anak lembu emas. Dan ketika saudara mereka melihat apa yang sudah Harun buat, maka mereka itu bersukaria. Padahal saudara, Alkitab mencatat besok adalah hari raya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Coba kita lihat sebentar ya. Keluaran 32 ayat 1 sampai 7. Langsung ayat 3 aja. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah apa? Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir. Ini orang Israel ini tidak gila saudara, tapi bodohnya luar biasa. Bayangkan yang tuntun mereka tuh Yahweh yang tuntun mereka. Sekarang mereka tunggu Musa tuh tidak turun-turun, maka mereka tuh menyembah patung anak lembu emas. Mereka bilang inilah Allah yang menuntun mereka dari Mesir. Ada satu cerita, satu kali ada supir rumah sakit jiwa disuruh oleh pimpinan rumah sakit jiwa untuk ajak 16 pasien rumah sakit jiwa atau orang gila jalan-jalan atau piknik. Maka dia bawalah 16 orang yang sakit jiwa ini. Ketika dalam perjalanan saudara, maka mobil terasa oleng. Ketika dia berhenti, maka dia lihat ada ban kanan di bagian belakang yang bocor alias kempes. Maka dia marah saudara, dia tendanglah ban belakang kanan ini 2 kali. Dan ketika dia tendang saudara, maka ada 3 botu yang terlepas. Dan terlepasnya bukan di tempat itu, masuk dalam kali. Maka dari 16 orang gila ini ada satu orang yang penasaran, kenapa sopir tidak masuk ke dalam mobil. Maka dia turun. Dia lihatlah sopir ini lagi marah-marah. Maka dia tepuk pundak sopir dan berkata, "Mas, kenapa mas?" Maka sopir yang waras ini tidak mau ladeni orang gila. Dia berkata bahwa ban kempes tidak bisa jalan. Maka orang gila ini lihat. Dia kasih masukan, dia bilang begini, bongkar 3 bot yang ada di depan 2, 1 di sebelah kiri, dan pasang di bagian kanan ini. Jalannya pasti tidak rata,
Tapi nanti sampai di depan ada bengkel. Nanti beli pot di sana dan pasang yang 3 yang hilang. Masuk akal atau tidak, saudara? Masuk akal. Maka sopir ini berkata, pintar juga ya lu ya. Maka bilang, woi mas, saya ini gila, tapi saya ini tidak bego. Gila tapi tidak bego. Namanya orang Kristen tidak gila sih, tapi begonya luar biasa. Tuhan yang tuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Sekarang mereka suruh bikin patung anak lembu emas, dan mereka bilang, inilah Tuhan yang tuntun mereka. Saudara bisa bayangkan, ini orang Israel begonya minta ampun. Jadi saudara yang dengar firman, nanti dengar saya khotbah di YouTube, TikTok, jangan jadi orang yang bego. Tidak boleh. Amin. Harus jadi orang yang pintar dong. Siapa yang tolong kita sampai hari ini kita bisa hidup? Tuhan. Siapa yang berkati kita? Tuhan. Siapa yang rubah hidup kita? Tuhan. Masa iblis, patung, berhala yang rubah kita punya kehidupan? Tidak, saudara. Lihat ayat firman Tuhan. Ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mesbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok apa saudara? Hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Jadi kesimpulan dari firman ini adalah, berhala adalah, saudara, campur adukan antara Tuhan dan dunia. Selesai. Mereka sembah habis itu patung anak lembu, besok mereka persembahkan apa? Korban kepada Tuhan. Jadi berhala tuh bukan saudara disembah kayu batu, itu berhala zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang lebih modern. Saudara campur aduk antara Tuhan dengan apa? Dunia. Di gereja sih nyanyi, lompat-lompat, melayani. Di luar saudara gila seperti orang dunia juga tuh. Kelakuannya sama. Campur aduk dengan dunia. Itu namanya berhala. Saudara di gereja, saudara jujur. Tapi di luar ketika bekerja, saudara tukang tipu orang. Tidak bisa. Ketika saudara ada di gereja, saudara sungguh-sungguh dalam beribadah melayani Tuhan. Tapi ketika di luar, kelakuan kita, saudara, tidak seperti orang yang mengenal Tuhan dan melayani Tuhan. Orang sekarang campur aduk antara apa? Antara firman dengan adat istiadat dan budaya. Ada budaya yang alkitabiah, tapi ada budaya yang tidak alkitabiah. Dapat di mana? Habis orang ibadah syukuran, pesta mabok sampai pagi. Itu budaya dari mana? Makanya sekarang kalau ada orang undang saya tanya, habis doa bikin apa? Kalau ada mabok, ada goyang, cari orang lain apa? Besok akan apa? Lo iya, pendeta harus keras. Amin. Nah jemaat kadang-kadang ini suka yang enak-enak. Lo ibadah itu cuma 1 jam, 1 jam setengah, paling lama itu 2 jam. Itu juga orang udah bosan tuh dengar. Tapi saudara tahu habis ibadah nanti dari jam 10 sampai jam 5 pagi, jam 6 pagi, itu teh tidak pernah dimatikan. Goyang sampai pagi, mabok tidak karu-karuan. Itu namanya berhala. Campur aduk antara Tuhan dengan apa? Dunia. Lihat ini orang Israel. Campur aduk. Mereka goyang, Alkitab bilang mereka berdansa. Mereka bersukaria. Besok mereka apa? Ibadah, kasih korban kepada Tuhan. Ini begonya luar biasa orang Israel. Makanya saya dan saudara tidak boleh jadi bego seperti orang Israel. Amin. Saudara dengan Tuhan, radikal Tuhan.
Kalau tetangga, keluarga besar bikin pesta, terserah dong. Saudara kasih nasihat sih, kalau mereka dengar puji Tuhan, tapi kalau tidak juga ya terserah mereka. Tapi kalau saudara yang bikin, jangan coba-coba saudara campur aduk, amin. Alkitab bilang 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10, nanti saudara baca. Salah satu orang tanda atau tipe orang yang tidak masuk surga adalah yang melakukan penyembah berhala. Tidak percaya? 1 Korintus 6 ayat 9. Coba buka. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah apa saudara? Yang suka campur aduk antara Tuhan dan dunia, itu dengar ini firman. Orang berzina, banci, pemburit, gay, lesbi, tidak masuk surga. Pencuri, orang apa? Kikir. Saudara yang sakit kerja yang masuk ke gereja bertobat, sama surga. Loh, ini firman Tuhan yang bilang, Paulus yang bilang, bukan saya loh. Hati-hati, jadi masuk surga itu tidak gampang. Keselamatan itu tidak bisa hilang, betul. Tapi tidak akan pernah bisa hilang dari orang yang berjuang mengajarkan keselamatan. Amin. Jadi jangan santai-santai ikut Yesus. Penabuk, yang suka mabuk dong. Pemfitnah, apalagi? Jadi saudara tukang-tukang gosip berhenti, sama surga saudara. Hati-hati. Jadi seleksi surga itu ketat. Dan penipu, tukang tipu. Ini orang-orang di pasar perlu bertobat juga. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi surga itu begitu ketat, saudara. Amin. Hati-hati, saya dan saudara tidak boleh sama seperti dunia ini. Orang bilang kita ini tidak gaul, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Orang bilang kita ini sok suci, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Karena memang tujuan kita hidup hari ini adalah untuk masuk surga. Amin. Hidup di langit dan bumi yang baru. Jadi kehidupan dunia hari ini yang tidak berkenan, buang jauh-jauh. Amin. Jangan saudara ikut pesta, tidak ada saya di sana, saudara ikut dansa di sana. Kalau saya tidak lihat tidak apa-apa. Tapi kalau ada yang kirim ke saya video, maka saudara siap-siap. Dapat sanksi dari saya, siap-siap. Serius. Loh, itu tuh budaya orang Israel yang bodoh saudara, bukan budaya Alkitab, bukan. Jadi jangan pernah campur adukan antara Tuhan dengan apa? Dunia. Saudara, putih ya putih, amin. Hitam ya hitam, jangan abu-abu. Jangan seperti bunglon, ada di gereja rohaninya luar biasa, ada di luar sana rohaninya juga luar biasa. Jangan. Ayat terakhir Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Bangkit berdiri, pemain musik silakan maju. Yosua 24 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan sama-sama. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diamini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tepuk tangan buat firman Tuhan.